Kabar gembira, bantuan sosial tambahan 3 bulan cair di akhir ataupun juga pertengahan bulan Juli ini, dan informasi terbaru terkait dengan bantuan 5 juta rupiah program PPSE, dan tentunya ada informasi bantuan sosial berbasis digital yang nantinya bakal diterapkan oleh pemerintah. Dan jangan sampai hangus Bapak Ibu, silakan yang memang belum cair untuk PKH maupun juga BPNT-nya, silakan untuk mengecek hari ini ya, karena bulan Juni ini adalah bulan terakhir di periode tahap kedua ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, tempatnya berbagi informasi paling update dan juga akurat seputar bantuan sosial Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini, teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, dan pastinya semakin sukses lahir dan batin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membawa kabar yang sangat menggembirakan sekaligus informasi penting bagi Bapak Ibu teman-teman yang ini wajib diketahui ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar dunia bantuan sosial maupun juga program-program pemerintah bagi Bapak Ibu KPM semuanya. Baiklah teman-teman, bahwa pemerintah baru saja mengkonfirmasi adanya bantuan tambahan yang akan bergulir selama 3 bulan penuh mulai bulan Juli mendatang, dan ini akan menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang menerapkan ya aturan baru yang semakin ketat. Ini berbasis digital, tujuannya agar penyaluran bansos di tahap berikutnya tidak ada lagi yang salah sasaran dan memastikan hak Bapak Ibu tidak direbut oleh orang lain. Tentunya ada beberapa program juga, di antaranya ada program bantuan 5 juta rupiah untuk penambahan modal UMKM bagi Bapak Ibu yang memang masuk dalam kategori dan nantinya bakal diasemen oleh pendamping sosial dan akan ditetapkan nanti oleh Kementerian Sosial sebagai KPM yang akan menerima bantuan sosial ataupun juga bantuan program PPSE tersebut. Nah, ini untuk tujuannya untuk meningkatkan daya beli maupun juga modal usaha UMKM Bapak Ibu semuanya. Nah, dan juga ada beberapa tambahannya, dan bagaimanakah nasib bantuan PKH dan BPNT susulan untuk tahap 2 yang memang belum cair. Nah, itu seperti apa aturan baru ya terkait dengan digitalisasi perlindungan sosial ini. Simak video ini sampai akhir. Baik, kita masuk ke dalam informasi yang pertama, teman-teman. Program bantuan senilai 5 juta rupiah atau PPSE ini sebetulnya telah digulirkan di beberapa bulan yang lalu oleh pemerintah. Kami dapatkan informasi dari beberapa wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. Ada yang sudah mendapatkan untuk bantuan permodalan usaha UMKM 5 juta rupiah ini, dan sebagaimana yang kita ketahui dari total 10.000 penerima sekarang di tahun 2026 ini menjadi total 200.000 KPM yang akan menerima. Jadi hampir 20% ya teman-teman. Di sini pemerintah ingin untuk KPM ini naik kelas. Misalkan KPM ini sudah 5 tahun berturut-turut dalam desil 4 ya. Nah, ini harus naik desilnya ke desil 5, dan tentunya ini Bapak Ibu semuanya harus ekonomi harus meningkat ya, baik dari segi pendapatan usahanya, dari segi pendapatan ekonominya seperti itu. Nah, untuk itu program PPSE ini bertujuan untuk mempermudah ya ataupun juga menambah modal bagi Bapak Ibu yang memang mempunyai usaha ternak domba ataupun juga warung-warung kecil. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkannya, dan ini bakal diasemen ataupun juga tolak ukurnya nanti bakal diasemen oleh pendamping sosial, dan nanti akan ditetapkan ya oleh Kementerian Sosial yang lebih tinggi seperti itu ya. Nah, informasi selanjutnya yang kami dapatkan ini dari Perum Bulog ya. Baru-baru ini pihak Bulog menyampaikan bahwa mereka siap melaksanakan penugasan penting dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program bantuan pangan.
Pemerintah kembali menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tambahan ini selama 3 bulan berturut-turut mulai bulan Juli nanti. Targetnya memang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya, yaitu menyasar 33,2 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia. Dan Bapak Ibu, lalu siapa sajakah yang berhak mendapatkan bantuan pangan tambahan ini? Nominal penerima yang menyentuh angka 33,2 juta KPM ini merupakan basis data yang mencakup keluarga penerima program harapan ya atau PKH dan juga KPM yang mendapatkan BPNT. Nah, kemudian KPM dari ex penerima bantuan langsung ataupun lebih dikenal dengan nama BLT Kesra yang tervalidasi berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, Bapak Ibu yang memang mendapatkan BLT Kesra nanti bakal juga mendapatkan bantuan sosial pangan ini. Nah, beberapa daerah yang saat ini sedang menuntaskan alokasi sebelumnya, KPM menerima bantuan pangan berupa beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter. Nah, teman-teman juga silakan berdiskusi di kolom komentar apakah memang sudah dapat atau belum ya terkait dengan beras dan juga minyak goreng ini. Jadi untuk periode yang akan dimulai pada bulan Juni ini kemungkinan besarnya mengcover alokasi Juli, Agustus sampai dengan September. Nah, jenis bantuannya kurang lebih akan serupa untuk menjaga akses pangan dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang saat ini ya. Kalau kita melihat situasi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada peningkatan bahan bakar minyak atau BBM, ada juga yang memang iklim atau cuaca yang memang tidak ya pancaroba ya, memasuki musim kemarau. Dan pihak Bulog sendiri menyatakan bahwa komitmennya stok pangan nasional ini sangat terjaga dan jaringan distribusi akan terus diperkuat ya agar penyaluran di bulan Juli nanti akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tentu ini wajib kita syukuri bersama ya, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu KPM dan juga masyarakat, bahwa selain kabar gembira mengenai bantuan pangan di bulan Juli, ada peringatan yang sangat penting bagi teman-teman PKH dan juga PPNT ya, yang belum menerima ataupun juga yang sudah menerima. Untuk tahap kedua, perlu teman-teman ketahui saat ini proses pencairan bansos PKH maupun juga BPNT susulan ternyata masih terus berjalan. Kalau kita melihat dalam aplikasi CNG, beberapa bank penyalur seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, maupun juga Bank BSI terus menyalurkan secara bertahap. Bahkan di beberapa wilayah, proses top up dana ini sudah memasuki gelombang ke-9. Artinya, bagi Bapak Ibu yang memang kemarin mengeluh bantuannya belum masuk ke rekening KKS, padahal di aplikasi ataupun juga data CNG statusnya itu sudah standing instruction ataupun juga sudah SI, jangan berkecil hati dulu ya. Kalau kita melihat ya masih ada harapan ya dana tersebut masuk di beberapa hari ke depan. Bahkan di hari ini ya, hari Senin, silakan Bapak Ibu untuk mengecek saldo KKS-nya secara berkala ya, baik melalui aplikasi mobile banking ataupun juga ke ATM. Namun dicatat ya baik-baik Bapak Ibu semuanya, batas akhir proses pencairan dan transaksi untuk bantuan susulan tahap kedua ini adalah 30 Juni 2026. Jadi ada 15 hari lagi ya. Kementerian Sosial memberikan peringatan tegas jika dana bantuan sudah diperoleh di bank rekening KKS tetapi tidak segera dicairkan ataupun juga ditransaksikan hingga melewati batas 30 Juni, maka dana tersebut akan ditarik kembali ke kas negara. Jadi Bapak Ibu harap pastikan dana tersebut ada dan sudah dicairkan. Nah, dampak buruknya tidak sampai di situ saja. Kepesertaan bantuan sosial Bapak Ibu KPM semuanya pada tahap berikutnya itu bisa dinonaktifkan oleh sistem. Nah, jadi ketika memang sudah ada dananya, Bapak Ibu langsung transaksikan ya dananya, ambil aja semua ya. Sekarang kalaupun juga kita nantinya Bapak Ibu dinonaktifkan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan lagi atau dinyatakan exclude seperti itu ya. Nah, ini yang salah satu dampak buruk Bapak Ibu yang memang ketika dana itu tidak diambil. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan main baru yang ini akan berimbas besar pada penyaluran bansos di tahap berikutnya Bapak Ibu. Pemerintah secara resmi menegaskan komitmennya untuk menerapkan program digitalisasi perlindungan sosial ataupun juga Perlinsos. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun juga Komdigi menjelaskan bahwa digitalisasi Kementerian Sosial ini adalah ikhtiar besar negara agar tidak lagi warga negara ataupun juga masyarakat yang
memang berhak menerima bantuan tetapi luput dari pendataan. Nah, istilahnya pemerintah ingin mengenali kondisi real warganya yang lebih baik lewat teknologi, yaitu lewat artificial intelligence atau walaupun lebih dikenal dengan AI. Nah, dengan begitu bansos dipastikan jatuh tangan kepada orang ataupun juga KPM tepat sasaran langsung ya kepada mereka yang membutuhkan. Sekjen Kementerian Sosial Ruben Riko juga menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini melakukan perbaikan total dan juga integrasi data nasional. Selama ini data kemiskinan seringkali terpisah-pisah. Jadi ada lewat aturan baru ini pemerintah menyatakan bahwa sumber data besar yang pertama DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan juga ada DTSN, yang ketiga ada eh, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Banyak sekali ya data-data yang memang menjadi acuan untuk bansos ini. Nah, nantinya bakal disatu padankan. Semua data ini dikonsolidasikan menjadi satu basis data terpadu. Sebagai contoh, pemerintah menemukan ada ratusan ribu warga di kota-kota besar seperti Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Nah, dengan integrasi data digital ini, dengan menggunakan AI, pembenahan akan langsung dilakukan agar mereka bisa segera tersentuh dengan program bantuan termasuk pemberdayaan seperti sekolah rakyat dan juga program PPSE seperti itu. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini dengan adanya basis data digital kesatuan, maka Bapak Ibu yang memang kesejahteraannya belum meningkat, ini bisa ditingkatkan ya dengan adanya program-program seperti ya sekolah rakyat, ada juga program PPSE ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan total 5 juta rupiah dengan beberapa misalkan ya bantuan untuk menciptakan usaha lapangan kerja baru ataupun juga modal yang memang sudah ada saat ini. Misalkan Bapak Ibu punya warung kecil-kecilan, ini bisa dibantu ya dengan adanya program ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mungkin mempunyai anak sekolah yang kurang mampu ataupun juga ya memang tidak mampu untuk menyekolahkan, ini bisa ke sekolah rakyat. Jadi semua sudah terpenuhi ya, pola hidup dan juga biaya hidupnya ini sudah dipenuhi di sekolah rakyat ini. Nah, artinya untuk kita semua pemutahiran data ke depan ini berjalan otomatis dan super ketat secara digital Bapak Ibu ya. Jika ada data KPM yang terdeteksi sudah mampu memiliki aset dan pendapatan di atas rata-rata secara sistem, maka posisinya akan langsung tergeser dan digantikan oleh warga lain yang lebih berhak. Nah, terakhir menjawab pertanyaan yang banyak sekali di kolom komentar Bapak Ibu terkait dengan bantuan penebalan ya, bantuan sosial yang ada bantuan penebalan sebesar Rp900.000, karena ini banyak sekali ya kabar yang beredar apakah memang bantuan penebalan ini akan dicairkan atau belum, akan dicairkan atau tidak di tahun ini. Tentunya untuk mekanisme ataupun juga keputusan resmi bantuan penebalan bansos ini belum diumumkan oleh Kementerian Sosial ataupun juga oleh pemerintah saat ini. Nah, namun sudah ada pembicaraan ya bersama anggota Komisi 4 DPR dan juga Kementerian Sosial, tinggal menunggu ya satu instruksi langsung dari Presiden ya. Kalaupun memang seperti tahun kemarin ada instruksi langsung dari Presiden terkait dengan bantuan penebalan bansos ini, maka itu akan dilaksanakan atau direalisasikan. Namun hingga sampai saat ini belum ada ya terkait dengan bantuan penebalan ini. Namun kita berharap semoga bantuan-bantuan seperti program 5 juta rupiah, adanya program PPSE, dan juga bantuan penebalan, hingga yang terbaru yaitu adalah bantuan pangan yang akan terus berlanjut di bulan Juli ya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk bantuan penebalan bansos belum ada keputusan resmi, namun untuk bansos pangan ini itu sudah pasti di bulan Juli. Dan yang terakhir ini bantuan senilai 5 juta rupiah untuk program PPSI baru diasesmen oleh para pendamping sosialnya seperti itu ya. Jadi ada tahapannya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan tentu saya harapkan silakan untuk mengecek secara berkala bagi Bapak Ibu yang memang KKS merah putihnya belum cair sampai hari ini, dan pastikan juga Bapak Ibu untuk menulis di kolom komentar nama daerahnya, bank penyalurnya apa, dan juga bagi Bapak Ibu yang memang sudah cair ya untuk pangan beras dan juga minyak goreng, silakan ya untuk berdiskusi juga di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba ya untuk mengevaluasi dan juga terus melihat informasi-informasi
yang memang bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan haknya ya. Misalkan kita mencari daerah di sini apakah memang bansos pangannya terkendala distribusi transportasi misalkan, ataupun juga di daerah ini terkendalanya apa ya untuk beberapa bank penyalur ya. Mudah-mudahan ini kami bisa mencari dan menemukan informasi tersebut sehingga kami bisa membantu ya untuk memperjuangkan hak bagi Bapak Ibu semuanya. Itu yang mungkin hari ini disampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi di kolom komentar dan kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.